Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Ran Azhar. Di video ini saya mau bahas film Dirty Vote 2 O3 dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Hukum dan Politik. Di sini saya tidak hanya sekedar memberikan ringkasan film, tetapi juga analisis hukum dan politik Indonesia pada hari ini. Lalu, saya tarik jauh ke depan ke Indonesia di tahun 2045. Karena suka atau tidak, kita adalah aktor di masa depan bangsa ini. Pertama, kita mulai dari konteksnya. Dirty Vote 2 O3 membahas kondisi politik Indonesia pasca pemilu 2024. Pemilu yang secara angka terlihat memang telak, 58,6%. Tapi secara legitimasi publik ternyata rapuh. Survei Litbang Kompas 100 hari pertama menunjukkan tingkat kepuasan 80,9%. Angka ini naik tipis dari era Jokowi, hanya sekitar 5%. Ini jadi titik penting karena kemenangan elektoral tidak otomatis berarti legitimasi politik yang kuat. Dari sinilah Dirty Vote 2 membaca satu hal utama, yakni adanya rasa insecure dalam kekuasaan. Insecure ini lalu melahirkan strategi politik yang disebut 3O, otot, otak, dan ongkos. Oke. Sekarang kita bedah satu persatu dan kita kaitkan dengan hukum dan politik. Yang pertama, otot. Otot adalah kekuasaan kohersif negara. Dalam hal ini berarti TNI dan Polri. Dalam film ini terlihat jelas adanya kecenderungan memperluas peran dan kewenangan aparat keamanan. Bukan hanya soal keamanan, tetapi mulai masuk ke ruang sipil, masuk ke proyek strategis nasional, juga masuk ke kebijakan nasional. Contohnya, yakni operasi pengamanan tambang nikel, pengamanan proyek strategis nasional oleh militer, dan RUU TNI serta RUU Polri yang dibahas dan disahkan dengan cepat. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Dalam perspektif hukum tata negara, ini merupakan masalah yang serius. Kenapa? Karena prinsip negara hukum menempatkan militer dan polisi sebagai alat negara, bukan sebagai alat kekuasaan. Ketika TNI dan Polri diperluas perannya tanpa kontrol sipil yang kuat, yang terjadi adalah penyempitan ruang demokrasi dan pembesaran kekuasaan koersi. Ini mengingatkan kita pada masa Orde Baru yang memiliki militer multifungsi serta menjadikan polisi sebagai alat politik. Dirty Vote 2 menyebut ini sebagai kemunculan Partai Ijo, penerus Partai Coklat pada zaman Soeharto. Bukan partai resmi, tapi simbol peran politik aparat. Kedua, otak. Otak adalah rekayasa hukum dan politik. Caranya satu, yakni koalisi gemuk. Hampir semua partai dirangkul, oposisi dilemahkan, parlemen jadi formalitas saja. Dalam aspek hukum, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena hukum seharusnya lahir dari check and balance, dari perdebatan, dari oposisi. Kalau semua masuk koalisi, undang-undang berubah jadi alat kekuasaan, bukan alat keadilan. Jadi, saudara-saudara, kita harus kerjasama. Kita harus collaborate. Jangan kita mau ikut-ikut budaya lain.
budaya barat atau budaya mana itu mungkin suka apa ya, oposisi gontok-gontokan, oposisi nggak mau kerjasama. Itu mungkin budaya mereka. Budaya kita sudahlah, ya kan? Rame-rame bersaing, tidak mungkin kita tidak bersaing. Hidup ini persaingan. Contohnya terlihat jelas. Jumlah kementerian bisa diperluas tanpa batas pada zaman Prabowo sekarang. Wakil menteri berlebihan. Jabatan jadi alat konsolidasi politik. Hukum tidak lagi menjadi rem kekuasaan, tapi justru menjadi pelumasnya. Ketiga, ongkos. Ini bagian yang paling realistis dan juga paling jujur. Politik itu mahal. Ongkos dibutuhkan untuk membiayai otot dan otak dari level bawah sampai level atas. Di level bawah ada bansos, ada makan bergizi gratis, MBG, yang mungkin tata kelolanya agak sedikit aneh ya. Dalam film ini mengkritik MBG karena diambil tanpa perencanaan matang. Salah penempatan institusi, seharusnya penempatannya lebih ke Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, bukan malah ke Kementerian Pertahanan. Di level elit, ongkos dibayar lewat jabatan, BUMN, komisaris, juga proyek. Sedangkan di level internasional, ongkos dibayar lewat investasi. Salah satunya yaitu hilirisasi nikel. Hilirisasi nikel diklaim demi kepentingan nasional, tapi dalam praktiknya nilai tambah lebih banyak dinikmati oligarki. Negara menanggung dampak lingkungan, masyarakat menanggung konflik sosial. Ini yang oleh film tersebut disebut sebagai kapitalisme terpimpin. Negara kuat, tapi bekerja hanya untuk segelintir elit. Sekarang, kita masuk ke analisis ke depan, yakni pada tahun 2024-5, Indonesia seperti apa sih? Kalau pola ini terus dibiarkan, ada beberapa dampak serius. Pertama, demokrasi akan tetap ada, tapi hanya prosedural. Pemilu tetap jalan, tapi hasilnya sudah bisa diprediksi. Oposisi lemah, ruang kritik sempit. Oke. Yang kedua, negara hukum bisa berubah jadi negara kekuasaan. Hukum memang fleksibel mengikuti kepentingan politik. Undang-undang mudah diubah, konstitusi ditafsirkan sepihak. Ketiga, militerisasi ruang sipil makin kuat. TNI dan Polri bukan lagi sekedar penjaga keamanan, tapi aktor ekonomi dan politik. Dan yang keempat, oligarki mungkin akan makin mengakar. Anak muda mungkin sulit naik. Kelas menengah tertekan. Keadilan sosial semakin jauh. Tapi ada solusinya. Yakni 3 hal utama. Pertama, reformasi Polri. Kedua, reformasi TNI. Dan ketiga, reformasi sistem politik. Sebagai mahasiswa hukum, sebagai Gen Z, kita punya peran, bukan hanya demo, tapi juga berpikir, menulis, mengawal kebijakan, mengisi ruang hukum dan politik dengan akal sehat. Harapan saya sederhana. Indonesia 2045 bukan negara yang ditakuti rakyatnya, tapi negara yang dipercaya. Negara yang kuat karena hukumnya adil, bukan karena aparatnya yang menakutkan. Dan pada akhirnya, nasib bangsa ini tidak ditentukan elit saja, tetapi juga oleh kita yang hari ini belajar dan besok mengambil peran. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa Tuhan.
Kak, unahan yung kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini, Allah ya Allah kali. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar ya Allah. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai bencana alam di Aceh dan Sumatera ini. Ini sebenarnya murni bencana alam atau hasil dari ulah manusia yang congak, rakus, dan semena-mena. Di sini saya jawab dengan tegas, ini bukan sekedar bencana alam. Ini merupakan bencana politik dan hukum. Sebagai mahasiswa hukum, saya tidak bisa berhenti di kata musibah. Hukum selalu bertanya, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang diuntungkan? Dan siapa yang dirugikan? Kita lihat faktanya dulu. Pada akhir tahun 2025 ini, banjir bandang dan longsor terjadi di Aceh dan Sumatera Utara. Korban berjatuhan, rumah hancur, lahan-lahan rusak. Memang, bencana memang datangnya dari Tuhan. Tapi, jika tidak karena manusia yang berbuat kerusakan, tentunya bencana yang terjadi tidak akan separah ini. Lalu, kemarin muncul satu fakta menarik di sosial media, yakni dari Yudo Purbaya, anak dari Menteri Keuangan Pak Purbaya. Lewat story Instagramnya, Yuda menyebut satu nama perusahaan secara terang-terangan. Itu adalah PT Toba Pulp Lestari. Perusahaan ini bergerak di bidang bubur kertas dan dituding sebagai kontributor utama deforestasi di wilayah tersebut. Tuduhan ini bukan omong kosong. Walhi dan Greenpeace ikut menyatakan hal yang sama. Kayu gelondongan ditemukan di material banjir, hutan-hutan gundul, daya serap air hilang. Secara ilmiah, secara ekologis, ini bukanlah sebuah kebetulan. PT Toba Pulp Lestari kemudian membantah pernyataan tersebut. Mereka bilang sih punya izin, diaudit di KLHK, taat aturan. Nah, disinilah mahasiswa hukum harus kritis soal ini. Izin bukan tameng moral. Izin bukan sebuah pembenaran mutlak. Kalau izin ada, tapi bencana tetap terjadi, yang harus dipertanyakan bukan hanya perusahaan, tapi negara yang memberikan izin tersebut. Pertanyaannya sekarang, ini bencana alam atau bencana buatan manusia sih? Jawaban saya, ini bencana ekologis akibat dari kejahatan struktural. Dalam hukum lingkungan, ada prinsip strict liability, tanggung jawab mutlak. Kalau aktivitas usaha berisiko tinggi dan menimbulkan kerusakan, pelaku harus bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian niat jahat. Tapi di Indonesia, prinsip ini sering kalah oleh kekuasaan. Kenapa? Ya, karena hukum kita kalah oleh politik. Dan politik kalah oleh modal. Negara seharusnya hadir sebagai pengendali, tapi justru jadi pemberi karpet merah. Dalam konteks Indonesia hari ini, bencana alam sering dijadikan narasi takdir.
Padahal banyak yang salah adalah hasil kebijakan. Hutan dibabat, izin dikeluarkan, pengawasan cenderung lemah. Ketika banjir datang, rakyat cuma disuruh sabar. Sebagai calon sarjana hukum sih, saya melihat ini sebagai kegagalan negara hukum. Negara gagal melindungi lingkungan. Negara gagal melindungi rakyatnya. Negara lebih sibuk melindungi investasi. Kalau pola ini terus berlanjut, menuju Indonesia 2045, bencana ekologis akan semakin sering terjadi di bumi Indonesia ini. Sekian penjelasan saya kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.